Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang semuanya hadir. Nah, pertama-tama kami akan membahas tentang fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Next, sebelum kita bahas ke sana, perlu diketahui bahwa persediaan ini tuh memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung dari sifat bisnisnya. Kalau untuk bisnis grosir, biasanya persediaannya itu berupa barang dagang. Kalau misal untuk rumah sakit, persediaannya itu bisa berupa obat-obatan dan lain-lain. Nah, untuk case yang di buku ini, yang dibahas adalah perusahaan manufaktur. Jadi persediaannya itu bisa berupa bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk produksi, barang dalam proses, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Siklus persediaan dan pergudangan terdiri dari dua sistem terpisah, namun mereka saling berkaitan, yaitu yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang satu lagi melibatkan biaya terkait. Nah, ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama bisa kita lihat di PPT adalah memproses pesanan pembelian. Jadi siklus ini itu dimulai dengan permintaan bahan baku untuk produksi. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Nah, permintaan ini tuh dapat dilakukan oleh oleh pegawai gudang kalau persediaannya itu sudah mencapai tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada menerima bahan baku. Bahan baku yang diterima akan dicek kualitas dan kuantitasnya. Lalu bagian penerimaan akan membuat laporan dan mengirimkan bahan bakunya ke ruang penyimpanan atau gudang. Sedangkan dokumen penerimaannya itu akan dikirim ke bagian pembelian, gudang, atau utang usaha. Lalu yang ketiga ada menyimpan bahan baku. Menyimpan bahan baku itu jadi bahan baku yang baru diterima tadi itu akan disimpan di gudang sampai diperlukan untuk produksi. Nah, nanti ketika bahan baku ini dibutuhkan, maka bahan baku itu dikeluarkan dari persediaan atas permintaan atas permintaan bahan baku, pesanan pekerjaan, dokumen yang sama, atau pemberitahuan elektronik yang layak disetujui yang menunjukkan jenis dan kuantitas bahan baku. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual. Lalu selanjutnya ada memproses barang. Pemrosesan barang itu sangat bervariasi. Jenis barang yang diproduksi biasanya bergantung pada pesanan khusus dari pelanggan, sales forecast, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Lalu selanjutnya ada menyimpan barang jadi. Jadi setelah barang selesai dikerjakan oleh bagian produksi, maka barang yang akan disimpan di gudang barang itu akan disimpan di gudang sampai waktu pengiriman. Perusahaan dengan internal kontrol yang baik akan melakukan pengendalian fisik dengan memisahkan barang jadi ke dalam beberapa bidang dengan aksesnya terbatas. Lalu yang terakhir yaitu mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman barang aktual kepada pelanggan itu ditukar dengan kas atau aset lain. Selanjutnya ada file induk persediaan perpetual. Yang tadi juga sudah sempat disinggung. Jadi file induk persediaan perpetual ini umumnya berisi informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan disimpan atau informasi mengenai biaya per unit. Untuk pembelian bahan baku, berkas induk persediaan perpetual ini harus diperbarui. Biasanya itu secara otomatis pada saat perolehan persediaan diproses pada bagian dari pembukaan transaksi perolehan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, bagian audit persediaan. Next, bagian audit persediaan ini bertujuan untuk menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Next. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat
bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terdapat 3 fungsi, yaitu pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Next. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya, yaitu memperhitungkan aktivitas dan memproses barang dan menyimpan barang jadi dalam pencatatan akuntansi biaya yang independen dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Next. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi kekurangan pengreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik, yaitu auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar atau tidak, karena merupakan jenis bukti yang penting yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan, yaitu biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah benar-benar mengikuti metode persediaan secara benar sesuai dengan standar akuntansi ataupun konsistensi dengan tahun sebelumnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit akuntansi biaya. Jadi pengendalian akuntansi biaya itu adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi pengendalian tersebut dibagi ke dalam 2 kategori luas. Next. Jadi pengendalian itu dibagi dalam 2 kategori yang luas. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Jadi hampir semua perusahaan itu memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Jadi untuk melindungi aset, sebagian besar perusahaan itu memisahkan secara fisik dan membatasi akses ke area penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. Jadi pengujian akuntansi biaya itu terbagi dalam 4 siklus. Yang pertama itu memahami pengendalian internal. Yang kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi auditor itu sangat perlu memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya. Jadi 4 aspeknya itu yang pertama adalah pengendalian fisik terhadap persediaan. Jadi auditor itu menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi serta pengajuan pertanyaan. Yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Jadi perhatian auditor itu harus tertuju pada memverifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang dicatat itu harus memang ada gitu. Semua transfer aktual sudah dicatat dan kuantitas deskripsi serta tanggal semua transfer yang dicatat harus akurat. Lalu yang ketiga itu yaitu file induk persediaan perpetual. Jadi file induk persediaan perpetual itu reliabilitas file induk persediaan perpetual itu sangat mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik terhadap persediaan oleh auditor. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada catatan biaya per unit. Jadi keakuratan data, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur itu sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang sangat penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Next.
Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari prosedur analitis beserta kemungkinan salah sajinya. Yang pertama adalah membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah lebih saji atau kurang saji persediaan dari harga pokok penjualan. Yang kedua adalah membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah persediaan yang usang dan lebih saji atau kurang saji persediaan. Yang ketiga adalah membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah lebih saji atau kurang saji biaya per unit. Selanjutnya ada membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinannya adalah salah saji dalam kompilasi, biaya per unit, atau perkalian. Prosedur analitis yang terakhir adalah membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, di mana kemungkinan salah sajinya adalah salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur. Next, selanjutnya ada observasi fisik persediaan. Yang pertama adalah pengendalian atas perhitungan fisik. Dalam metode pencatatan persediaan, klien harus melakukan perhitungan fisik secara periodik atas persediaan, tetapi tidak perlu setiap tahun. Perhitungan dapat dilakukan mendekati tanggal neraca, tanggal interim, atau berbasis siklus sepanjang tahun. Pengendalian atas perhitungan fisik meliputi instruksi klien, supervisi oleh personil perusahaan, verifikasi internal yang independen, rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual, dan pengendalian klien yang memadai. Next. Selanjutnya ada keputusan audit. Keputusan audit yang pertama adalah penetapan waktu, di mana auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan perpetual. Keputusan audit yang kedua adalah ukuran sampel, di mana auditor lebih mempertimbangkan ukuran sampel dibandingkan menghitung jumlah item persediaan. Keputusan audit yang ketiga adalah pemilihan item, di mana auditor mengamati perhitungan item, menyelidiki item yang telah usang atau rusak, dan membahas alasan dikeluarkannya item yang material. Next. Selanjutnya ada pengujian observasi fisik, di mana ini adalah bagian yang paling penting dari observasi persediaan, yaitu menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Untuk melakukan hal ini secara efektif, auditor harus hadir ketika perhitungan fisik dilakukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perihal audit penetapan harga dan kompilasi. Audit penetapan harga dan kompilasi adalah pengujian kompilasi persediaan, termasuk menguji ikhtisar perhitungan persediaan klien, menghitung kembali harga dikalikan dengan kuantitas, memfooting ikhtisar persediaan, dan menelusuri total ke buku besar umum. Next, dalam audit penetapan harga dan kompilasi terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi, yaitu pengujian harga persediaan mencakup semua pengujian atas harga per unit klien. Klien memerlukan pengendalian internal atas kompilasi persediaan untuk memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan dengan benar, diberi harga pada jumlah yang sama seperti catatan per unit, dikalikan dan ditotalkan dengan benar, serta dicantumkan dalam file induk persediaan. Next, yang kedua adalah prosedur penetapan harga dan kompilasi, di mana auditor menerapkan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Selanjutnya adalah penilaian persediaan. Yang harus diperhatikan dalam penilaian persediaan adalah pengujian, yang pertama, metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Kedua, penerapan metodenya harus konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga adalah biaya persediaan versus nilai pasar harus dipertimbangkan, di mana dalam menetapkan harga persediaan, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Untuk barang jadi dan bahan baku yang dibeli, auditor dapat menguji biaya penggantian dengan memeriksa faktur vendor periode selanjutnya atau faktur saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah integrasi pengujian. Jadi terdapat serangkaian pengujian yang terintegrasi atas siklus persediaan dan pergudangan. Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Jika kurang jelas, teman-teman bisa lihat di halaman 742 di buku audit versi bahasa Inggris. Jadi, yang pertama adalah pengujian siklus akuisisi dan pembayaran.
terkait auditor memperoleh bukti keakuratan bahan baku dan semua biaya manufaktur kecuali tenaga kerja, biaya akuisisi yang secara langsung mengalir ke harga pokok penjualan yang menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku. Untuk yang kedua adalah pengujian siklus penggajian dan personalia, yakni auditor memperoleh bukti terkait biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan, auditor dapat melakukan pengujian audit terkait penyimpanan barang, jadi serta pengiriman dan pencatatan pada jurnal. Selanjutnya, pengujian akuntansi biaya, yakni sebagai sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, antara lain pengendalian fisik, transfer biaya persediaan, hingga ke barang jadi. File induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Selanjutnya adalah persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Dalam menguji persediaan fisik itu auditor dapat mengamati dan menguji perhitungan fisik pada waktu selain akhir tahun dan mengandalkan file perpetual untuk menyimpan catatan akuntansi yang memadai. Dalam menguji biaya per unit atau penetapan harga, auditor dapat menggunakan catatan biaya standar untuk melakukan perbandingan dengan biaya per unit. Jika biaya standar digunakan untuk menyajikan biaya historis, biaya itu harus diuji reliabilitasnya. Selanjutnya, untuk menguji pengendalian, pengujian substantif atas transaksi serta saldo persediaan dan mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit terkait saldo dengan pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor harus memahami pengendalian internal klien yang berhubungan dengan pengungkapan persediaan, kemudian melakukan pengujian pengendalian serta substansif lainnya untuk memperoleh bukti yang tepat yang mencakupi bagi masing-masing dari 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Slide berikut berisi penjelasan seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk pengendalian 4 tujuan itu antara lain adalah keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta klasifikasi dan dapat dipahami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf atas presentasi yang sebelumnya yang kurang baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.